Gimana? Sudah siap semua? Siap. Sudah kumpul semua? Siap. Terima kasih. Mari kita persiapan dulu sebelum kita memulai pelajaran. Tolong bukunya diambil itu. Silakan Luciana dibagikan buku paketnya ke teman-temannya. Dan juga untuk pen, buku mohon dipersiapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Tolong juga Putra ketua kelas dihidupkan. Bentar dulu ya, saya siapkan dulu ya. Oke, kalau sudah siap anak-anakku, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk hari ini hadir semua ya. Ya. Kemarin Yunda yang sakit hadir? Hadir, terima kasih. Sakit apa kemarin? Panas? Oh, panas. Ya. Saya harap semuanya sehat, selalu bersyukur. Dan jangan lupa juga kita selalu mengucapkan alhamdulillah dengan rasa syukur kita, dengan lisan, dengan perbuatan kita, yaitu dengan beribadah dan juga meyakini dengan hati kita bahwa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang Islam yang sempurna dengan harapan menjadi umat yang baik seperti khairul ummah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini dan kita akan membuka pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kepada Putra. Silakan untuk memimpin doa. Seluruhnya video siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang berbusana muslim dan muslimah yang merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Makna berbusana muslim dan muslimah kemarin, dan juga apa kemarin yang kita pelajari? Aurat. Bagus Putra, masih ingat. Jadi batasan aurat muslim itu dari mana kemarin? Pusar hingga lutut. Kalau muslimah auratnya dari bagus. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kemarin sudah saya minggu kemarin pada pertemuan pertama kita sudah bahas tentang terbiasa berpakaian secara syariat Islam. Terus menunjukkan perilaku berpakaian dengan syariat Islam. Nah, sekarang kita menganalisis ketentuan pakaian sesuai syariat Islam dan juga menyajikan keutamaan tata cara berpakaian secara syariat Islam. Itulah dua tujuan yang ini kemarin sudah kita bahas dua tujuan ini, tinggal dua tujuan ini yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Selanjutnya peta konsepnya tetap sebagaimana yang sudah di-share di WA grup kemarin. Seperti biasa kalian sudah mempelajari ya tentunya ya tentang bab yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu
Itu merupakan langkah awal agar nanti bisa bersambung dengan apa yang akan Bapak terangkan. Tuh, anak. Jadi kita akan menunjukkan perilaku berbusana muslim, terus membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Anak. Nah, di sini ini merupakan contoh daripada berbusana muslim. Kalian sudah mengidentifikasi kemarin. Dari hasil kemarin sudah bagus, ya. Hasil tugas kalian tentang hasil evaluasi kognitif kalian tentang hasil uraian kemarin bagus. Semuanya hasilnya dan anak. Nanti kita akan membahas tentang ini. Selanjutnya, pakaian merupakan kebutuhan hidup sekaligus cermin perilaku mulia. Kita pahami itu dulu. Jadi pakaian adalah kebutuhan hidup sekaligus cermin perilaku kita. Pakaian yang baik adalah yang diridhoi Allah. Ini menurut konsep Islam. Itu dipahami dulu. Nah, di sini ada pesan-pesan Rasulullah. Ya, pesan-pesan Rasulullah terkait dengan memilih pakaian yang baik. Bagaimana Rasulullah memberikan tanda kutip di sini dalam memilih pakaian yang baik seperti apa? Yang pertama di sini pakaiannya harus bersih, longgar, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan menutup aurat. Itu pertama. Yang kedua, memakai pakaian sederhana walaupun kita mampu dengan pakaian yang mewah. Selanjutnya Rasulullah suka memakai gamis. Rasulullah melarang pakaian-pakaian dari sutra dan emas. Jangan menggunakan pakaian terlalu panjang bagi laki-laki, dilarang menutupi mata kaki dikarenakan sombong. Untuk perempuan, menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan bagi laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Dan itu pun juga sebaliknya. Diutamakan memakai baju warna putih karena Rasul suka dengan warna itu. Nah, itu diutamakan berwarna putih. Inilah sebagian pesan Rasulullah tentang bagaimana kita memilih pakaian yang baik. Ya, anak. Di sini Rasulullah berpesan untuk memilih pakaian yang baik. Di sini Rasulullah berpesan dalam memilih pakaian yang baik ini adalah kriterianya. Dari ke-8 kriteria pesan Rasulullah tentang memilih pakaian baik, ada pertanyaan? Paham ya? Oke, sudah tidak ada berarti saya anggap paham semua. Nanti jika ada pertanyaan langsung tanya Pak, seperti itu tidak apa-apa. Oke? Siap. Selanjutnya adalah pakaian merupakan nikmat yang agung yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya supaya mereka menutup aurat dengannya. Kemudian Allah menambahkan kenikmatan tersebut dengan menganugerahkan riasi atau pakaian indah sebagai perhiasan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Hal itu semua merupakan ayat-ayat Allah supaya mereka berzikir mengingatku. Jadi pakaian di sini. Namun ditegaskan lagi pakaian yang paling indah sebenarnya itu adalah takwa. Tahu takwa ya? Ya, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Termasuk perintah Allah itu adalah apa? Berbusana secara yaitu menutup aurat. Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya hafal tentang doa memakai baju. Hafal ya? Bisa dibacakan? Siapa yang bisa bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairihi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu.
syarri ma ya. Diulang. Silakan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Bagus, tepuk tangan untuk Sofi. Nih, itulah doa memakai pakaian. Coba kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Di sini wa syarri ma huwa lahu karena di bawah tasdid ini ada harokatnya ada di bawah tasdid. Itu cara bacanya ya. Yang artinya boleh dibacakan Putra, dipersilakan. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Nah, seperti itu. Jadi itulah doa memakai Pakaian. Apakah kalian sering memakai doa ini? Tidak ya. Ada yang sudah praktekkan? Tidak ada sama sekali. Wah, harus ya. Nanti dipraktekkan, dihafalkan, biar kelihatan auranya itu aura Islami. Ya. Ajaran Islam itu banyak anak. Jadi luas ya. Maksudnya pengetahuan Islam itu sangat luas sekali. Sangat luas pengetahuan Islam. Salah satunya hadis pun banyak ya. Hadis banyak, Quran pun ya seperti itu 3 sampai 30 juz. Tapi apa yang kita ketahui, namun kita juga harus belajar untuk meningkatkan potensi-potensi keislaman kita. Seperti itu. Salah satunya mungkin dari sekian banyak doa yang kita hafalkan mungkin hanya doa mau makan, doa mau tidur, ditambah doa berpakaian. Hadis banyak sampai ribuan hadis. Ya mungkin yang diterapkan yang kita ketahui. Nutfatu minal iman dulu ya. Setelah itu ditambah lagi hadis yang lain. Tapi jujur saja saya sendiri pun belum mampu untuk melaksanakan semua ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Di sini wajib menutup aurat. Ya. Walaupun pesepak bola. Bagaimana Pak kalau sepak bola? Ini menutup aurat apa enggak? Tidak ya. Jadi ini kan kebiasaan orang Barat. Jadi paling tidak celananya sampai di sini. Atau kalau memang celana sampai di sini ada stoknya ke atas sini. Boleh. Kalian juga boleh jadi pemain sepak bola, silahkan, tidak ada larangan di situ. Namun dalam berpakaian Islam, ya kita harus menaati aturan-aturan dalam Islam. Juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kaidah dalam syariat bahwasanya disunahkan memulai dengan kanan dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemuliaan dan keindahan. Jadi semua urusan pun bukan hanya pakaian, semuanya dimulai dari kanan. Berjalan pun dari kanan. Kita mau ke masjid, jalannya pertama mendahulukan kaki kanan. Seperti itu. Ya unik Pak, unik memang. Namun inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai sedetail itu pun kita diajari tentang ajaran Islam. Selanjutnya, memakai pakaian putih yang berseri-seri ganteng. Kalian ini baju putih, ini semuanya dapat pahala sunnah Rasul. Jadi kalian belajar juga kalian mendapat pahala karena menerapkan sunnah, yaitu berpakaian putih. Sudah dapat pahala. Cuma kalian secara tidak sadar ya, kemarin belum paham, sekarang sudah paham. Jadi
Jadi kalian duduk-duduk belajar seperti ini sudah dapat pahala belajar, dapat pahala memakai pakaian putih. Sudah banyak pahalanya. Selanjutnya, di sini tidak menyerupai wanita. Contohnya seperti ini. Ya. Laki-laki pakai kerudung. Kok tahu itu? Laki-laki, Pak. Oh, ada kumisnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketahuan. Seperti itu. Jadi laki-laki kalau sudah menyerupai pakaian perempuan itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Juga perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Ini contohnya. Oh, pang. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Selanjutnya adalah penerapan perilaku mulia. Nah, di sini yang pertama adalah sopan santun dan ramah tamah. Tahu sopan santun? Tahu. Bagaimana sopan santun? Menghormati orang lain. Bagus. Siapa namanya? Bagus, Wildan. Lanjut. Apa lagi? Sopan santun? Gak ada. Mengapa demikian? Sopan santun dan ramah tamah merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah diturunkan ke bumi. Rasulullah diturunkan ke bumi sebagai penyempurna. Innama gimana? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bagus, kalian juga hafal. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus kepada Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Tuh, makanya sopan santun. Apa kaitannya dengan berpakaian secara Islami tadi? Ada yang bisa menentukan? Apa kaitannya sopan santun dan ramah tamah terhadap materi yang barusan saya sampaikan, yang barusan Bapak sampaikan, yakni tentang pesan Rasulullah memilih pakaian yang baik. Terlihat lebih sopan. Ya udah. Terlihat lebih sopan. Bagus, Windan. Jadi seperti itu. Amanah menjalankan sunnah Rasulullah. Oke, bagus Rizka. Nah, seperti itu. Jadi jujur dan amanah di sini adalah kita jujur dan amanah dalam menjalankan perintah Rasul. Itu kan amanah dari Rasulnya. Seperti itu. Silakan sunnah-sunnahku diikuti. Ya. Ya, itu anak-anak kaitannya. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Oke. Lanjut. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, sesuai dengan yang tadi, ini ada tugas kelompok disesuaikan dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada kelompok apa? A, B, C. Nah, pada penilaian diskusi itu ada penilaiannya anak-anak. Penilaian mengenai intonasi nanti ya, ketika presentasi, pelafalan, pelajaran, ekspresi, penampilan, gestur, dan juga kesesuaian respon dengan pertanyaan. Ketika ada pertanyaan nanti, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa dan pelafalan. Terus penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab, kemampuan mengelola kata, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Itu nanti yang akan menjadi acuan penilaian pada diskusi kali ini.
Silakan kalian boleh membentuk kelompoknya disesuaikan dari yang sudah dibentuk tadi. Silakan bisa melingkar. 5. Ya, boleh. Silakan. Ya, 5. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ini silakan kalian amati. Nah, di sini ada video pertama. Silakan amati dan diskusikan video 1, 2, dan 3 berikut. Kaitkan dengan penemuan pada materi yang sudah dipelajari lalu presentasikan di dalam kelas berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Yang pertama videonya adalah ini. Silakan sebentar saya hidupkan dulu soundnya agar ada suaranya. Setelah video pertama silakan disiapkan karena setelah video 1 ini langsung ke video 2 dan video 3. Ini video pertama. Sahabat Go Muslim, Islam mengandung. Ini video kedua. Silakan diamati. Ketika para sultan makan, seperti yang terlihat pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, terdapat sebuah tradisi yang cukup unik dan Berikutnya adalah tentang ini. Baru-baru ini ada berita tentang tertularnya puluhan tenaga medis akibat adanya pasien yang tidak jujur tentang kondisinya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ini sudah dapat. Setelah itu presentasi 2 menit. Setelah itu kita bisa selesai. Jika ada kesulitan boleh langsung tanya ya. Silakan. Sudah? Belum? Sudah? Belum? Ya, terima kasih. Ya, kita cukupkan dulu. Silakan untuk center pertama. Saya persilakan untuk kelompok A terlebih dahulu untuk maju untuk mempresentasikan hasilnya. Pada kelompok A dipersilakan. Semuanya tepuk tangan untuk semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aini Rizka Mawaddah. Saya sebagai moderator dan ini teman saya Afriana. Yang pertama ada adab-adab berpakaian. Mohon didengarkan yang lain. Yang satu menutup aurat. Menutup aurat seperti kalau muslimah. Kalau muslimah itu auratnya itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau muslim itu dari pusar sampai lutut auratnya. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Baik, tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nilai untuk
80 dari aspek penilaian pertama dan juga penguasaan materi juga 80. Ya. Sip, mantap. Terima kasih untuk kelompok A. Silakan dipersilakan untuk kelompok B untuk mempresentasikan hasil temuannya. Ya, dipersilakan. Tepuk tangan semangat untuk Video yang kedua tentang kedisiplinan, di mana kedisiplinan tersebut juga termasuk perilaku mulia yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contoh di lingkungan sekolah seperti kita harus datang tepat waktu ke sekolah. Video silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah ada? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Diki Putra. Saya dari kelompok C. Ingin bertanya. Tadi pada bertanya tentang pada video yang pertama. Bagaimana contoh tentang cara bagaimana contoh cara berpakaian sehari-hari. Ya, silakan. auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya untuk kelompok terakhir dipersilakan untuk kelompok C untuk mempresentasikan hasil temuannya. Kepada kelompok C dipersilakan. Tepuk tangan. Dan pada video terakhir atau video ketiga, di sini diceritakan tentang sebuah kerajaan yang mengenai tentang pergantian raja. Dan di sini di dalam video tersebut diajarkan tentang kejujuran. Jadi maksud kejujuran itu ya gimana ya? Sangat, misalnya kalau kita tidak jujur itu sangat merugikan kepada orang lain. Tidak hanya kepada orang lain saja, tapi terhadap diri kita sendiri. Dan kejujuran itu sangat banyak membawa hikmah dan ada timbal baliknya. Sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan ditanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Rizka, dipersilakan Rizka untuk bertanya. Dan menyerupai orang kafir. Contohnya kalau salah orang kafir atau orang tidak beragama Islam, kebanyakan apalagi orang dari barat itu tidak menutup aurat. Seperti ya laki-laki dengan perempuan itu sama saja cara berpakaian, sama-sama pakai celana pendek, tidak menutupi aurat. Yang perempuan tidak memakai kerudung. Poin pertama dapat 80 dan poin penguasaan materinya dapat 85. Kurang. Semuanya sudah bagus anak-anak. Cuma ada beberapa hal yang di situ harus disempurnakan lagi. Jadi dari video pertama sudah menunjukkan bahwa itu adalah kesimpulannya adalah itu adalah apa? Tata cara berbusana secara Islami, tidak ketat, aurat, ya, tidak tembus pandang. Selanjutnya kesimpulan ke video pada video kedua yaitu adalah di situ menyiratkan kisah kerajaan. Selanjutnya untuk masalah busana muslimnya memang di situ ditampilkan hanya kelompok C saja yang menyangkut atau menganalisis sampai ke ranah busananya. Di situ ditampilkan bahwasanya busana yang dipakai oleh kaum kerajaan pada saat itu adalah tidak menutupi aurat. Di sini 165. Jadi di sini adalah menangnya adalah kelompok C. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ini saya punya hadiah, mungkin
ke tempat. Silakan kalian resume dan nanti dikumpulkan hasil resumenya itu di kampus. Selanjutnya ini ada tugas sebelum kita menutup pelajaran. Kita ini ada tugas untuk dikerjakan sebagai penilaian kognitif kalian. Sudah ya? Ya. Terima kasih. So nanti dikumpulkan di ketua kelas, nanti bisa dikasihkan kepada saya ya. Sudah bagus. Silakan kalian bisa untuk menata bangkunya kembali seperti sedia kala. Silakan. Jadi untuk pemantapan dalam keseluruhan pembelajaran pada hari ini semuanya sudah bagus. Diskusi berjalan lancar, presentasinya sudah bagus, dari kemarin sudah ada peningkatan. Selanjutnya untuk tingkatan bertanya kalian sudah bagus. Kesimpulannya resumenya hasilnya sudah cukup bagus. Jadi istilahnya dalam kita pembelajaran hari ini kita sudah mencapai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya hanya penguatan saja, bahwasanya hari ini kita belajar tentang yang pertama tentang apa? Tentang berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu tentang pesan Rasulullah. Yang kedua yaitu menerapkan perilaku mulia. Yang pertama sopan santun dan ramah tamah. Nah, yang kedua jujur dan amanah. Dan jangan lupa Nana untuk mengerjakan LKPD-nya ya. LKPD yang sudah di-share di grup WA ya. Kerjakan. Itu sebagai tambahan dari nilai pengetahuan kognitif kalian nantinya. Dan tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan yang seperti ini ya, kita hanya bisa masuk separuh. Tapi kita wajib bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan anakku. Selanjutnya, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwasanya materi yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu tentang menerapkan perilaku mulia, yakni lanjutan daripada ramah tamah dan sopan santun. Itu untuk pembelajaran Kamis depan. Mohon dibaca ya di modul online-nya ya, itu ya. Dan LKPD-nya jangan lupa juga dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini karena ini sudah waktunya pulang. Dari saya sekian dan tetap semangat. Sekali lagi tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini. Mari untuk doa kepada putra untuk memimpin doa. Sudah siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Famfa'na bima 'allamtana waj'alni bukunya ditata lagi. Silakan kalian untuk mempersiapkan alat-alat belajarnya. Kalau sudah siap, saya tutup. Ya, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.